Sudah setengah jam dari tadi aku di sini berkutat mencari-cari filter yang terbaik, menggeser-geser HP-ku ini gitu ya. Demi sebuah video. Jadi aku tuh punya satu komitmen ya di resolusi 2026 lah aku bilangnya. Jadi setiap buku yang aku baca, selesai aku baca, aku akan buat reviewnya. Jadi dengan harapan review ini akan berguna buat aku. Kalau satu ketika aku lupa, aku tinggal lihat videonya, atau berguna buat yang menonton atau menyaksikan video ini gitu. Jadi buku yang mau aku review itu adalah ini dari Deka, Effective Study Habits. Jadi buku ini udah lama aku intip di seller ya, di grup-grup buku gitu. Baru kesampaian di Januari 2026. Buku ini sangat menarik, visualnya itu cantik ini ya. Teksnya bahasa Inggris, tapi nggak terlalu sulit, jadi jangan khawatir. Saya saja bisa, apalagi bunda ya. Terus warna-warni kayak gini ya. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir ya. Visualnya itu sangat menarik dan teksnya sedikit aja, ada gambarnya. Jadi itu nggak terbebani. Jadi ada topiknya, nanti dijelaskan apa itu. Aduh, gara-gara filter ini nggak nampak ya, terus bagaimana cara menerapkannya, nanti ada tipsnya gitu. Jadi ini sangat mudah lah untuk kita pahami. Sesuai judulnya ya, Effective Study Habits, ini buku panduan ya. Mereka memberikan panduan kepada kita orang tua untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar di rumah. Di awal buku ini ditekankan bahwa guru dan orang tua itu adalah partner, tim kerja gitu ya. Jadi nggak bisa orang tua menuntut guru aja, nih guru harusnya begini, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kerja sama. Guru memberikan evaluasi terhadap anak, disampaikan ke kita, pun kita juga mengevaluasi anak kita, kemudian disampaikan ke guru. Jadi itu sifatnya kerjasama. Di sini bisa dilihat ya. Why parents need to be involved gitu ya. Kenapa orang tua harus terlibat gitu? Karena keterlibatan orang tua itu memperkuat performance akademiknya anak gitu. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang positif di rumah, membangun kepercayaan diri, mengurangi anxiety, terus mengantarkan anak untuk mencintai yang namanya belajar, mengembangkan diri, dan menguatkan hubungan ibu dan anak gitu. Jadi peran dari orang tua dalam membersamai anak dalam pembelajaran di rumah itu luar biasa manfaatnya. Di buku ini di bab 1 itu dijelaskan seperti itu. Jadi untuk mendukung pembelajaran anak di sekolah, di rumah itu apa-apa saja sih yang perlu kita lakukan menurut dari buku ini ya. Yang pertama, kita harus menyediakan space khusus untuk belajar. Jadi salah satunya kayak meja belajar, terus ruangan belajar yang pencahayaannya cukup. Itu jelas ya, di sini dibahas bahwa pencahayaan itu juga di buku ini juga dibahas tentang pembelajaran menghafal itu tidak disarankan ya. Menghafal itu cenderung cepat lupa. Jadi mereka menggunakan istilah retrieval practice gitu. Jadi memanggil memori itu dengan cara memberikan kuis, membuka forum diskusi gitu, membahas apa yang menjadi tema, kemudian diulang lagi dengan cara berdiskusi. Itu secara risetnya lebih efektif kayak gitu. Kemudian ada yang penting di awal. Jadi di awal sebelum kita melaksanakan program yang kita ingin laksanakan di rumah ini, kita harus libatkan anak. Jadi misalnya nih kita udah siapkan meja belajar, lingkungannya udah nih ya, ruangannya udah. Kita panggil untuk menyusun rencana belajar dan goals-nya apa gitu. Kenapa? Di buku ini jelasin kalau kita tidak memberikan atau tidak melibatkan di awal, mereka akan punya tendensi untuk menolak, nggak mau belajar, atau malas, atau capek, atau apalah gitu ya. Jadi ketika di awal mereka dilibatkan, kita tawarkan kepada mereka apa yang menjadi rencana, bagaimana kita menyusunnya, apa goals-nya gitu. Mereka pasti akan lebih lebih mau mendengarkan dan melaksanakannya gitu. Yang menjadi perhatian aku adalah di buku ini dijelaskan lagi bahwa distribusi jam belajar itu harus disebar gitu. Tadinya kan aku di rumah itu kalau mau ujian aja baru belajar. Pikirku malah ya udah sih, ngapain anak-anak kok udah belajar gitu, ngapain gitu. Ternyata di buku ini jelaskan didistribusikan aja gitu. Jadi misalnya pakai teknik Pomodoro teknik, ada di buku ini jelasin 25 menit belajar, 5 menit istirahat,
25 menit belajar, 5 menit istirahat. Ini dilakukan setiap hari, jadi kira-kira 1 jam 1 hari. Tujuannya sebenarnya bukan untuk membebani mereka gitu. Kita kan di awal sudah setting goals tadi, udah setting planning, rencana belajar, terus kita bikin targetnya, goalsnya apa kan. Nah, itu yang akan mereka kerjakan, bukan untuk membebani sebenarnya, hanya untuk mengulangi pembelajaran supaya lebih siap untuk besok harinya. Mengulangi pembelajaran lagi, siap untuk esok harinya. Dan ternyata tujuan dari buku ini menyarankan jam belajar itu didistribusikan juga adalah untuk mengurangi stres di final testnya, di UAS gitu kan. Kita biasanya kan cenderung UAS itu kayak membuat kita ibu, orang tua maupun anak tuh kayak stres nggak sih gitu ya, kayak aduh ujian gitu. Ternyata enggak, kalau kita lakukan itu, kita distribusikan jam belajarnya setiap hari, kita nanti akan melakukan final test itu dengan biasa aja gitu. Dan inilah tujuan dari buku ini yang aku lihat gitu ya. Jadi tujuan dari buku ini semestinya memang UAS atau apapun tuh final test itu nggak menjadi ketakutan sebetulnya. Kenapa? Karena itu kan ya udah sekedar tes. Mereka sudah belajar well prepare, mereka sudah oke. Mereka tidak perlu cramming ya, belajar kebut semalam, nggak perlu. Mereka udah well prepare, udah terdistribusi, sehingga kita pun sebagai ibu memperlakukan anak itu menjelang ujian tuh nggak repot gitu, nggak riweh gitu. Ayo belajar, nggak kayak gitu lagi gitu. Dan biasanya juga kan kita bikin UAS tuh kita sendiri sih, orang tua yang bikin UAS itu kayak menakutkan. Kenapa? Ayo cepat mandi, makan, cepat tidur, cepat ini, kita besok ujian segala macam. Itu kan membebani anak sebenarnya. Jadi dengan cara yang ditawarkan di buku ini itu menarik sih. Jadi kita nggak perlu ada penekanan adanya UAS final itu, nggak perlu. Ya karena mereka udah setiap hari belajar, dan di awal mereka sudah bikin planningnya sendiri kan. Goalsnya itu ya nanti untuk menghadapi final test. Jadi tuh keren sih menurutku, dapat insight yang luar biasa sih dari buku ini. Ketika anak juga berhasil mengerjakan apa yang sudah direncanakan program belajar itu, mereka melaksanakan disiplin nih belajarnya, maka ada yang namanya apresiasi, reward gitu ya. Yang menjadi catatan lagi di buku ini, jangan sembarangan mengucapkan pujian atau apresiasi, harus berorientasi kepada proses. Jadi ketika kita memberikan pujian, oh nak, mama lihat kamu tadi belajarnya sungguh-sungguh, padahal tuh pelajarannya sulit tapi kamu tekun, mama lihat. Mungkin cenderung kayak ribet ya, panjang gitu ya. Tapi apa yang mau dicapai, bahwa yang kita apresiasi itu adalah prosesnya gitu ya. Kalau kita memuji hasilnya, maka anak akan terus mencari hasilnya. Nah ini akan bibit-bibit validasi nanti kemudian hari ya, butuh validasi akhirnya. Jadi kita nggak mau anak kita tumbuh menjadi orang yang haus validasi pastikan. Sehingga kita dalam memberikan apresiasi, pujian pun itu harus berorientasi pada proses. Jadi terakhir, penekanan dari buku ini adalah jangan jadikan belajar sebagai punishment gitu. Nilainya jelek atau nilainya kecil baru disuruh belajar. Disitulah anak akan mengasosiasikan belajar itu nggak menyenangkan gitu. Jadi kayak beban gitu, kayak ancaman sama dia gitu ya. Jadi ketika itu sudah diprogram, dia belajar, ya dia akan mengerjakan dengan senang gitu. Dan inilah isi dari buku ini yang aku sangat setuju gitu ya. Ini sangat-sangat bagus, value yang dia tanamkan ke kita orang tua, juga apa yang ingin kita capai di anak kita. Jadi perlu kita ingat bersama, jangan jadi kita orang tua yang membuat mereka menjadi nggak suka belajar. UAS lah dipaksa-paksa tidur cepat, dipaksa-paksa belajar cepat, terus kayak harus bisa gitu ya. Itu menjadi beban